Banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa yang digunakan di forum-forum internasional, bahkan James T. Collins pada tahun 2005 telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu menjadi bahasa dunia atau internasional. Dilihat dari sejarahnya. Menyadari perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jauh melampaui bahasa aslinya, Melayu, Indonesia memilih berjalan sendiri dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat bahasa nasionalnya ke tingkat dunia. Langkah yang telah dilakukan Indonesia termasuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-7 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bersama bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Mandarin. Untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa yang ke-7 PBB, Indonesia tidak mau bekerja sama dengan Malaysia. Ucap Profesor Dr. Teo Kok Seong, Guru Besar Universitas Kebangsaan Malaysia. Tekad Indonesia dalam upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-7 PBB ini agaknya didasarkan atas beberapa keunggulan yang dimiliki. Pertama, karena jumlah penutur bahasa Indonesia terbilang cukup banyak. Dari 300 juta jumlah penutur yang selama ini dikatakan menggunakan bahasa Melayu, sebanyak 270 juta berasal dari penduduk Indonesia atau penutur bahasa Indonesia. Indonesia juga ada legasi budaya. Kalaupun ada yang mau angkat bahasa Melayu, mereka akan memastikan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia, ungkap Teo Kok Seong. Kelebihan dan kelayakan bahasa Indonesia untuk diusulkan menjadi bahasa resmi ke-7 PBB, lanjut Teo Kok Seong, karena adanya dukungan dari dalam negeri Indonesia sendiri. Itu terlihat dari penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan pada semua aktivitas yang dijalankan pemerintah dan masyarakatnya. Terlihat pemimpin Indonesia sejak dulu sampai hari ini dan mungkin akan selamanya berucap dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Perdana Menteri Malaysia berucap dalam bahasa Inggris, sedangkan Presiden Indonesia dengan bahasa Indonesia. Jadi, malang sekali kalau kita ditinggal dalam hal ini, ungkap Profesor Teo Kok Seong. Dilansir dari Kementerian Luar Negeri, Wikipedia berbahasa Indonesia kini berada di peringkat ke-25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Adapun di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah bahasa Jepang dan Mandarin. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia saja, melainkan juga populer di negara luar Indonesia. Melihat betapa populernya bahasa Indonesia, tentu sudah sewajarnya bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Menurut Kemenlu RI, setidaknya ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii, hingga Suriname. Di Korea Selatan sendiri, program studi bahasa Indonesia memiliki banyak peminat. Karena peminatnya yang banyak, pihak universitas kemudian sampai menetapkan kuota penerimaan mahasiswanya yang bisa masuk ke Prodi Bahasa Indonesia. Pendaftar untuk masuk ke Prodi Bahasa Indonesia pun telah melebihi kuota yang ditentukan pihak universitas. Adapun di Jepang, sebanyak 75 dari 800 perguruan tinggi menyediakan program studi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tak hanya perguruan tinggi, beberapa sekolah di Jepang juga mengajarkan bahasa Indonesia pada siswanya. Negara lain yang juga mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat sekolah adalah Australia. Beberapa sekolah dasar di Australia bahkan menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Antusiasme warga mancanegara mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat dari program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA.
Hingga akhir tahun 2020, tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Ada banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ke negara-negara tersebut. Apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional, hal ini tentu sangat menguntungkan negara Indonesia dan masyarakatnya. Hal tersebut dapat mempermudah Indonesia melakukan diplomasi kebudayaan sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Berikut ini 6 bahasa resmi yang telah digunakan di PBB. Yang pertama, bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan di seluruh dunia. Semua hal yang berkaitan dengan produk, komunikasi, promosi internasional akan memuat bahasa Inggris di dalamnya. Dalam ruang lingkup PBB, bahasa Inggris tidak hanya dijadikan sebagai bahasa resmi PBB, juga dijadikan bahasa kerja oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Yang kedua, bahasa Mandarin. Cina merupakan negara yang mempunyai penduduk terbanyak di dunia. Jumlahnya lebih dari 1,5 miliar jiwa. Bahasa Mandarin adalah satu dari 5 bahasa resmi PBB ketika awal organisasi ini didirikan. Bahasa Mandarin juga digunakan dalam pertemuan antar pemerintahan berbagai negara di dunia yang ada di bawah naungan PBB. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan dalam proses pembuatan dokumen penting PBB. Yang ketiga, bahasa Arab. Bahasa Arab baru ditambahkan ke dalam deretan bahasa resmi PBB pada tahun 1973. Penambahan bahasa Arab ke dalam deretan bahasa resmi PBB adalah karena banyak negara yang menggunakan bahasa Arab terutama di Timur Tengah. Yang keempat, bahasa Prancis. Prancis adalah 4 dari 6 negara yang mendominasi Perang Dunia Kedua dan bahasanya digunakan sebagai bahasa resmi di ruang lingkup PBB. Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa kerja. Yang kelima, bahasa Spanyol. Spanyol banyak digunakan negara-negara di dunia, khususnya di Amerika Latin. Hal ini membuat bahasa Spanyol dipilih sebagai salah satu bahasa resmi PBB, sekaligus menjadi bahasa kerja Majelis Umum PBB. Dan yang keenam, bahasa Rusia. Rusia adalah negara pecahan Uni Soviet yang wilayahnya paling besar dan punya wilayah daratan terbesar di seluruh dunia. Rusia adalah pemenang Perang Dunia Kedua, yang bahasanya kemudian digunakan sebagai bahasa resmi PBB.